Waspada cadar kekinian. Cadar kekinian yang menyimpang dari fungsinya. Pingin nutup kok tabaruj. Cadar kini begitu banyak motif dan warnanya. Bunga, renda, manik-manik dan lain sebagainya. Bukan malah menutup karena malu. TPI malah mengundang fitnah karena tabaruj. Gak boleh dipakai ya Uhti. Orang-orang BKN berlomba-berlomba dalam kebaikan. Tapi berlomba untuk mengikut tren cadar zaman now. Mereka bukan tertarik dengan indahnya menutup aurat. Tapi tertarik dengan motif cantik menurut mereka. Mereka yang belum diizinkan bercadar. Sedih karena sangat ingin menjalankan sunnah ini. Mereka yang sudah mendapat izin sebagian besar memajang foto dengan pernak-pernik cadar yang dipakai agar menuai pujian. Allahul Musta'an. Apa yang kalian cari Uhti? Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan janganlah mereka, para wanita, menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa, nampak darinya. An-Nur, ayat 31. Al-Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, yakni seperti pakaian yang indah dan juga perhiasannya, serta seluruh tubuhnya termasuk dari perhiasan, dan pakaian lahiriahnya jika berfungsi sebagai perhiasan. Kecuali yang biasa, nampak darinya, yakni pakaiannya yang biasa ia kenakan selama tidak menimbulkan fitnah. Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Pokoknya kalau bahas cadar meski yang dibahas soal jilbab dan cadar tabaruj pasti akan menjadi perdebatan. Pasti akan banyak yang merasa panas dan marah. Karena ternyata banyak akhwat dan umahat yang alergi kata, wajibnya cadar, walaupun mereka mengaku sudah ngaji sunnah sekalipun. Ada yang langsung komen, cadarkan sunnah dibuka gak papa gak dosa. Degen entengnya berfatwa tanpa ilmu tanpa ada rasa takut degen ucapannya. Ada yang juga mengatakan, gak papa masih tabaruj yang penting kadaran daripada gak pakai kerudung dan cadar sama sekali. Innalillah, seakan cadar boleh sembarang cadar. Tanpa memperhatikan kriteria hijab yang ditetapkan syariat. Seakan boleh pakai cadar walaupun bajunya membentuk lekuk tubuh. Walaupun jilbabnya kecil. Bajunya modis. Terlihat cantik dengan riasan di mata dan jidat yang terlihat lebar. Bukankah kita sebenarnya tahu bahwa sebuah amal ibadah yang tidak mengikuti petunjuk maka akan banyak merusak daripada memperbaiki. Dan beratnya mendakwahkan hijab syari karena pasti ada kebencian dan hujatan dari banyak orang ketika menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan seakan pendapat sunnah dalam bercadar itu pendapat yang paling kuat. Sehingga jika ada yang bicara soal wajibnya cadar langsung berbondong-berbondong diserang dan dikatakan keras dan memojokkan yang berpendapat wajib. Subhanallah Allahul Musta'an. Sampai lupa bahwa dua pendapat ulama soal itu dan yang terkuat dalilnya adalah yang berpendapat wajib. Mereka yang menghujat mungkin lupa atau mungkin belum paham bagaimana kehidupan para syahabiah Nabi ketika keluar rumah. Mereka bertelungkup dengan kain yang besar dan lapang untuk menutup dirinya termasuk menutup wajah ketika keluar rumah. Dan itulah pendapat yang paling kuat yaitu dengan kita melihat praktik dan perbuatan para syahabiah Nabi yang mereka adalah generasi wanita muslimah terbaik yang mereka dibimbing langsung oleh Nabi. Yang disebut hijab sebenarnya adalah kain yang menutup seluruh tubuh wanita termasuk wajah bertelungkup dengannya ketika keluar rumah. Dan itu bukan keras, itulah syariat, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah. Jika menjelaskan al-haq selalu ada yang mendebat dan dibilang keras. Dicari-dicari kesalahan dan tulisan ada yang memotong-memotong tulisan dijadikan bahan untuk menyerang. Jika dijelaskan maks tulisan dibilang berdebat. Subhanallah. Susah memang kalau hatinya keras set diliputi kebencian. Padahal menjelaskan sesuatu itu tidak mengapa bukan berarti berdebat daripada orang salah fahamkan apa salahnya dijelaskan. Lalu bagaimana kaum muslimin akan paham soal kebenaran? Jika ada yang bicara al-haq malah diserang dan dihalang-dihalangi seakan dirinya yang paling lemah lembut. Lalu yang pakai jilbab dan cadar tabaruj justru dibiarkan tanpa ada nasihat secara umum. Diam 1000 kata tanpa ada pengingkaran. Lalu akhirnya ditiru apalagi jika itu seorang artis. Silahkan yang menghukumi cadar itu sunnah tapi jangan merasa bahwa pendapat sunnah itu yang paling kuat dan benar. Sehingga bermudah-bermudah degen menebar kecantikan dan tabaruj degen dali cadar itu sunnah. Minimal jika Anda berpendapat sunnah Anda tidak bermudah-bermudah menampakkan diri di tengah laki-laki apalagi zaman sekarang di publik bikin konten-konten. Minimal Anda sembunyi dari laki-laki jika bertemu di jalan jika Anda beranggapan bahwa cadar itu sunnah. Karena itulah yang dilakukan para syahabiah Nabi jika bertemu degen laki-laki di jalan mereka bersembunyi karena rasa malu mereka yang tinggi. Minimal punya rasa malu yang tinggi jika condong pada yang sunnah. Apalagi jika bijilbab syari dan juga kadaran. Akan tetapi bermudah-bermudah posting diri di medsos. Semua orang bisa melihat wujudnya meskipun dia bercadar. Tetaplah itu bisa menimbulkan fitnah.
Bahkan itu fitnahnya jauh lebih besar daripada wanita awam yang TDK pakai jilbab sekalian karena ketidaktahuan. Kalaupun sudah bercadar, itu harus menjaga diri dari dipandang oleh laki-laki non-mahram. Bukan malah bermudah-bermudah menampakkan diri dan menjadikan diri terkenal degen paras yang cantik. Hal itu bisa menjadi sebab wanita muslimah akhirnya terjerumus ke dalam dosa dan masuk neraka waliyazubillah sebab kecantikannya yang memfitnah para lelaki. Karena hukum tabaruj itu jelas haram dan Allah membenci para wanita yang tabaruj dan ini tentunya bukan perkara remeh. Jangan lagi bilang mendang-mending. Daripada. Jika kalian beneran sayang pada wanita muslimah ya peringatkan sesuai syariat. Perkara dibilang keras dan dibenci itu sudah resiko. Selembut apapun kita sampaikan akan tetap dikatakan keras bagi mereka yang hatinya keras. Pelajari aja dulu tentang kriteria hijab syari jika belum siap memakai cadar tidak mengapa. Pakai jilbab besar saja dulu dan gamis yang longgar. Polos tanpa hiasan. Dengan warna-warna yang tidak memfitnah laki-laki. Syukur-syukur pakai yang warna-warna gelap. Soal cadar bisa dipelajari sambil menuntut ilmu pelan-pelan agar nantinya lebih mantap tidak buka tutup. Setidaknya jika tidak bisa menyampaikan al-haq, jangan menjadi para penggembos di dalam dakwah, apalagi bersikap bunglon dan lembek. Ahlu sunnah itu tidak keras tapi juga tidak lembek dan berwarna-warni berubah-berubah sesuai kepentingan. Diam lebih baik jika tidak paham maksud tulisan seseorang. Jangan senang membantah sesuatu dengan hawa nafsu apalagi komen yang memicu fitnah. Cerna dan baca dulu baik-baik jika tidak paham tulisan seseorang. Tanyakan secara japri, jangan suka menjatuhkan orang di komen apalagi memancing debat. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya dengan hidayah ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh amin. Tulisan seorang hamba Allah. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis. Riwayat Muslim No. 1893.